Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah dengan judul Konsep Pendidikan Fazlur Rahman yang beranggotakan 1. Aulia Fitri, 2. Jannah, 3. Riana Salsabila, dan 4. Siti Hafsah. Fazlur Rahman. Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 di daerah koloni Inggris yang kemudian menjadi negara Pakistan. Ia dibesarkan di tengah keluarga yang bermazhab Hanafi. Sejak kecil hingga remaja, selain mengenyam pendidikan formal, Fazlur Rahman menimba banyak ilmu tradisional dari ayahnya. Menurut Fazlur Rahman, ia sudah biasa membaca Al-Quran di luar kepala. Ia juga menerima ilmu hadis dan ilmu syariah lainnya dari sang ayah. Setelah menamatkan pendidikan menengah, Fazlur Rahman meneruskan pendidikan di Funzab dan ia memperoleh gelar MA dalam sastra Arab tahun 1942 dan gelar PhD dalam filsafat di Oxford University, Inggris pada tahun 1951. Pada masa ini, ia giat mempelajari banyak bahasa Inggris, Latin, Yunani, Turki, Persia, Arab, dan Urdu. Ia juga memberikan kuliah filsafat Islam di Durham University, Inggris, dan Institute of Islamic Yale University, Kanada. Fazlur Rahman menetap di Chicago kurang lebih selama 18 tahun, hingga akhirnya Tuhan memanggilnya pulang ke hadiratnya pada tanggal 26 Juli 1988. Menurut Fazlur Rahman, definisi pendidik menurut Fazlur Rahman senada dengan definisi pendidik dalam buku Ilmu Pengetahuan Islam yang ditulis oleh Muhammad Muntahibun Nafis. Buku tersebut menjelaskan bahwa pendidik dalam pendidikan Islam pada hakikatnya adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi dan kecenderungan yang ada pada peserta didik, baik yang mencakup ranah afektif, kognitif maupun psikomotorik, sehingga kemudian ditemukan bahwa ada relevansi antara pemikiran Fazlur Rahman dengan konsep pendidik untuk saat ini. Seperti yang diungkapkan Fazlur Rahman, pendidik dengan kriteria seperti itu tidak banyak ditemukan di lapangan karena pada praktiknya kita sering menjumpai pendidik yang tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ditentukan. Menanggapi hal tersebut, sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan dan kebijakan melalui undang-undang, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 34 ayat 1. Salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru adalah sertifikasi. Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat untuk pendidik. Sertifikat diperoleh melalui berbagai syarat tertentu. Selain itu, pendidik juga digiatkan untuk membuat berbagai tulisan serta melakukan riset dengan menerbitkan jurnal. Tujuan pendidikan menurut Fazlur Rahman ada 3, yaitu A. Untuk mengembangkan manusia sedemikian rupa sehingga semua pengetahuan yang diperolehnya akan menjadi organ pada keseluruhan pribadi yang kreatif. B. Menyelamatkan manusia diri sendiri, oleh diri sendiri, dan untuk diri sendiri. Pendidikan adalah bekal terbaik untuk perkembangan setiap individu. C. Untuk melahirkan ilmuwan yang padanya terintegrasi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum modern yang ditandai oleh adanya sifat kritis dan kreatif. Selain itu, Fazlur Rahman menyatakan dengan tegas bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk menanamkan komitmen-komitmen nilai melalui tarbiyah atau pendidikan moral dan mengkomunikasikan pengetahuan ilmiah melalui taklim atau pengajaran. Konsep pemikiran Fazlur Rahman.
Menurut para pemerhati pemikiran Islam, Fajlur Rahman adalah tokoh yang pemikirannya dikategorikan sebagai neomodernisme, yaitu suatu pola pemikiran yang menggabungkan antara pemikiran modern dan tradisional. Fajlur Rahman banyak menggunakan rasio karena di India saat itu telah berkembang pemikiran agak liberal, seperti yang dikembangkan Muhammad Iqbal. Kemunculan Fajlur Rahman memberi harapan bagi masa depan Islam, karena selain menawarkan apa yang ia sebut dengan neomodernisme Islam, ia juga memberikan interpretasi baru terhadap slogan kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Meskipun hal itu disadarinya sebagai sesuatu yang berjangka panjang, sebab penyebaran dan penerapannya harus dilakukan oleh tangan-tangan terdidik, dan itu hanya bisa diwujudkan melalui pendidikan. Karya-karya Fajlur Rahman. Rahman telah menghasilkan 5 buku, selain disertai doktornya, dan tidak kurang dari 50 artikel yang dimuat di beberapa jurnal internasional. Profesi in Islam, Philosophy and Orthodox merupakan karya yang diselesaikan Rahman sewaktu mengajar di Universitas Durham, Inggris, yang kemudian diterbitkan ketika ia telah mengajar di Universitas McGill, Kanada. Karya-karya yang dihasilkan Rahman diantaranya Avicenna's Psychology pada tahun 1952, Avicenna's The Anima, Being the Psychological Part of Kitab Al-Shifa pada tahun 1959, Profesi in Islam, Philosophy and Orthodox pada tahun 1958, yang merupakan karya orisinal Rahman. Islamic Methodology in History pada tahun 1965, Islam pada tahun 1966, Philosophy of Mullah Sadra Siraji pada tahun 1975, Major Themes of the Quran pada tahun 1980, dan juga Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition, yaitu pada tahun 1982. Sekian dari presentasi kami. Saya selaku moderator mewakili dari teman-teman semua, apabila ada terdapat kesalahan dan kekhilafan dari presentasi kami, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.